Terima kasih kepada Pak Gembala. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian yang pertama pada minggu ini. Selama 5 minggu kita terus mendalami buah Roh Kudus sehubungan dengan kesetiaan. Anak-anak Tuhan hendaknya terus meyakini, menyadari bahwa semenjak kita percaya Yesus Kristus, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus mendiami hidup kita. Ya, adakah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah rumah bait Allah atau rumah Roh Kudus? Ini yang harus dipahami. Ya, anak Tuhan, semenjak percaya Yesus, Roh Kudus ada. Roh Kudus mendiami hidup kita, yang akan menolong kita, menghibur kita, mengajar kita, menginsafkan kita untuk kita terus tetap patuh dalam kebenaran firman Tuhan. Satu ayat yang boleh saya akan bacakan supaya kita memahami tentang kebenaran bahwa Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Harus dalam kesadaran bahwa kita bukan milik kita lagi, ada milik Allah. Mati dan hidup kita milik Allah, yang harus disadari dalam kehidupan ini, sehingga dapat menangkal segala-galanya jika pemahaman ini ada dalam kehidupan kita. Sehingga tentunya anak-anak Tuhan tidak akan terkecoh kembali untuk mencari Tuhan kemana-mana. Roh Kudus Tuhan Yesus sudah mendiami di dalam hati kami, sehingga dalam perjalanan hidup ini melengkapilah Tuhan, melengkapi kehidupan kita dengan buah-buah roh, satu keahlian, satu kemampuan, kesanggupan ilahi yang ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Buah roh tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Semua aturan-aturan semuanya yang ada tidak akan menentang ini. Inilah buah roh, satu kemampuan tersendiri bagi anak-anak Tuhan harus dipahami. Sehingga nyanyian kita tolong Mbak Kirana, kita akan menyanyi dan dengan dasar next ya. Ada dasar 2C mungkin ya. Misalnya kasih Tuhan tetap penuh, berlimpah merata, di bawah tetap utuh bagaikan samudra. Na, 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 na. Kasih kekal tetap penuh, berlimpah merata, dibagikan tetap utuh bagaikan samudra. Tak usah ku ke angkasa mencari Tuhanku, ataupun di alam baka Kristus di dalamku. Inilah yang menyentuh bahkan menginspirasi bagi saya sendiri dalam usianya, dalam kami hidup perjalanan rohani saya bersama Yesus. Saya menghitung-hitung 50-an 7 tahun ya, kami anak sekolah minggu. Jadi 50 tahun saya boleh mengikuti perjalanan rohani saya bersama Tuhan. Sehingga saya harus meyakini tak usah saya ke sana kemari, Yesus sudah ada di dalamku. Hendaknya dipahami anak-anak Tuhan. Sudah dengan usiawan saudara dalam pengiringannya hendaknya sudah tidak ada, sudah harga mati tentunya Yesus yang kusembah dan kupuji, dan dia di dalamku.
kuasanya yang beri sembuh bagiku rahasia, ku jangkau dia, ku sentuh dari tanggulannya. Tuhan syarat dengan janjinya kesembuhan dan segala-galanya, dialah harus diutamakan dalam hidup ini. Kuasanya yang beri sembuh baginya terus telah siap dijangkau dia. Hendaknya yang keyakinan saya bagikan kepada sekalian dalam perjalanan hidup rohani kita bersama Kristus. Yesus sanggup segala-galanya. Oh Tuhan dan junjunganku, panggilan umatku, ku jadikan riwayatmu teladan hidupku. Tujuan hidup kita tidak ada lain adalah seperti Kristus. Dalam 1 Yohanes pasal 2, seperti Kristus. Itulah tentunya kalau ditanya bagi saya, tujuan hidupmu apa? Seperti Yesus. Seandainya harus mengalami persoalan selama ini, hidup ini, itulah satu bagian menderita bersama Kristus. Oh Tuhan dan junjunganku, panggilanmu merdu, ku jadikan riwayatmu teladan hidupku. Hendaknya ini menyadarkan kita semua anak Tuhan dalam perjalanan hidup ini, sehingga perjalanan rohani kita tetap lancar. Next, kesetiaan. Kesetiaan adalah sangat diperlukan. Saat inilah masuk kepada bagian yaitu ungkapan kesetiaan. Setelah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ketujuhnya kesetiaan. Berikutnya nanti kelah lambutan bulan depan, itu program gembala, akhirnya penguasaan diri, ya, luar biasa. Jadi kesetiaan anak-anak Tuhan adalah dilengkapi hidup ini satu keahlian, kemampuan ilahi menjadi orang yang setia. Sehingga paslah kalau kita disebut anak-anak Tuhan yang setiawan. Setiawan, kenapa? Kesetiaan dalam hubungannya dengan Tuhan. Kesetiaan dengan hubungannya kehidupan dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan dan sebagainya. Hendaknya orang setiawan akan mendasari dalam setiap kegiatan ini. Orang jadi yang setia. Apa itu setia? Next. Kesetiaan adalah sikap yang teguh pada sebuah kepercayaan atau pendirian. Tidak akan pernah goncang, tidak pernah goyah mental baja. Itulah peribahasa Rusia, ada mental baja dan mental kaca. Kaca tersentuh ambiar, tapi baja menyentuh baja jadi alat yang berguna. Dan anak Tuhan, mental baja. Kesetiaan adalah sikap yang teguh pada sebuah kepercayaan atau pendirian. Sebagai hamba Tuhan, kesetiaan berarti tetap berpegang teguh dalam percaya kepada Tuhan Yesus dan tetap melaksanakan segala perintahnya dalam segala situasi. Orang yang setia atau percaya pada Yesus dan dalam setiap kehidupannya dijiwai satu wujud saya setia dan menjalankan perintah Tuhan. Wujud saya sedang menjalankan perintah Tuhan Yesus. Sekalian, dengan pandemi ini kita terbuka bahwa ladang ibadah kita semakin luas. Ibadah kita wujudkan dimanapun berada, kita bisa mewujudkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan dalam segala situasi. Itulah orang yang setia. Kesetiaan adalah sikap yang Tuhan harapkan ada dalam setiap pribadi hamba Tuhan dan orang percaya dimanapun berada. Tidak dipengaruhi situasi dan keadaan, kita jadilah orang yang setia. Pantaslah orang Kristen, orang yang
setiawan. Kemampuan yang luar biasa ini diberikan anak-anak Tuhan. Melekat dalam kehidupan kita semenjak kita percaya Yesus Kristus. Yang didiami Roh Kudus itu memberikan kemampuan-kemampuan semacam ini. Kesetiaan seorang dapat dilihat dalam kekuatannya untuk bisa tetap berpegang teguh dan bertahan pada sebuah pendirian meskipun dia diancam. Diancam dalam setiap apapun. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah goyah. Sebagai seorang pekerja mungkin diancam, tidak akan dinaikkan jabatannya. Diancam, diturunkan gajinya. Dan segala-galanya tentunya anak Tuhan tetap akan tersenyum apapun yang terjadi. Dan tetap teguh pendiriannya dan tidak goyah. Tetap melaksanakan sebagai integritas tetap tinggi dalam segala sesuatu. Akan dilalui dengan ungkapan syukur, dengan senyuman. Tentunya itulah anak-anak Tuhan karena sudah menjadi milik Tuhan. Milik Allah. Next. Pada saat ini kesetiaan sangat diperlukan supaya tetap bisa bertahan sampai kepada tujuan yang Tuhan tentukan bagi kita. Khotbah gembala bulan-bulan minggu yang lalu sebenarnya. Kesetiaanlah orang yang melaksanakan tujuan sampai selesai, sampai tuntas melaksanakan tugasnya sampai tuntas. Mengapa kesetiaan? Next. Hanya orang yang setia yang diizinkan masuk ke dalam kesukaan Tuhan. Mazmur Matius 25, mari kita baca bersama-sama. Hanya orang yang setia melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugas kehidupannya, merekalah yang layak diizinkan masuk ke dalam kesukaan Tuhan. Sebagaimana Matius menyampaikan perumpamaannya sehubungan orang yang setia kepada Tuhan. Matius 25 ayat 21 sampai 23 firman Tuhan demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hei hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara sekalian, dari sini kita melihat bahwa baik yang menerima 2 talenta, 5 talenta, berlipat ganda hasil kesetiaan mereka. Dan rupanya satu pahala, satu berkat yang luar biasa, hanya yang setia yang diizinkan masuk bersama dalam kesukaan Tuhannya. Dan juga orang yang setia diberi berkat kelimpahan. Yang satu tidak dikembangkan kesetiaannya, berikan mereka kepada yang diberi 5 tadi. Akhirnya dengan istilahkan, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Sekalian, mengapa kita harus orang setia? Dan janji-janji kebenaran firman Tuhan, hanya orang setia diizinkan masuk ke dalam kesukaan Tuhan. Sukacita Tuhan ada dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh untuk penerapannya ini bukan hanya hal untuk bisnis ya. Bukan untuk hidup sehari-hari, itu bisnis ya. Manajemen kerajaan surga ya yang harus dilibatkan. Tapi juga dalam pematuhan kita dalam kita mengiring Tuhan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan.
hendaknya dipahami juga bahwa ini tugas yang harus kita kembangkan. 1 Petrus katakan, itulah bangsa yang terpilih untuk menceritakan perbuatan-perbuatan baik Tuhan kepada orang lain. Inilah tugas yang harus diemban. Bukan hanya model bisnis, tapi juga hubungannya dengan tugas-tugas pelayanan kita kepada Tuhan yang harus kita laksanakan dengan setia. Itulah cara berbuat baik dalam melayani Tuhan, dalam tugas-tugas kehidupan kita. Sebarkan Injil, bantulah orang yang kurang, ampunilah orang yang kesalahan pada orang, bantulah mereka orang yang menderita. Tentunya inilah yang harus kita sebagai cara kita untuk melaksanakan tugas-tugas Tuhan. Bukan hanya pekerjaan yang selalu dipercayakan kita, yang menghasilkan upah setiap bulan, bukan itu saja, tetapi termasuk tugas-tugas kita dalam membagikan Injil, membantu orang yang kekurangan, mengampuni kesalahan orang, tidak mendam, juga membantu orang yang di dalam kekurangannya. Tidaknya dipahami yang dimaksud hanya orang yang setia diizinkan masuk dalam kerajaan surga dalam perumpamaan talenta tadi. Bukan kerjaan yang kita laksanakan, tapi termasuk hal-hal tadi. Orang yang setia diberi berkat berkelimpahan. Saya yakin percaya, itu yang harus saya yakini sampai saat ini. Hanya orang setia akan mengalami kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya digambarkan harta benda, tapi sukacita, banyaknya teman, dan banyak hal membuat kita bisa tersenyum. Itulah kelimpahan dalam kehidupan. Next. Orang yang setia dipelihara oleh Tuhan, yakinlah. Orang yang setia dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita harus yakin. Orang yang setia dalam mematuhi kebenaran firman Tuhan akan diberkati. Orang setia diberi mahkota kehidupan. Inilah orang setia. Ini pernah kita bahas di waktu kita ada persekutuan Paskah di Amerika. Kenaikan Isa Al-Masih di daerah Pirigi ya, Pirigan atau Pirigi itu ya. Kita membahas tentang mahkota kehidupan. Dan anak Tuhan, lalui hari dengan senyuman ini betul-betul Tuhan baik. Orang yang setia diberi mahkota kehidupan. Orang setia dipelihara oleh Tuhan. Next, bagaimana? Bagaimana inilah saudara sekalian kami berusaha menyimak khotbah gembala hari Minggu. Bahwa bagaimana orang yang setia itu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, hanya berfokus pada Yesus. Itu khotbah kemarin, hari Minggu pendeta kita. Kita harus tetap lurus mengikuti apa mau Tuhan. Apa kehendak Tuhan yang harus kita tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci dan benar tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu nyanyian favorit saya sejak anak sekolah minggu. Sampai saya yakin dan percaya kita harus tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita harus tetap lurus mengikuti apa mau Tuhan. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 32 sampai 33 ini konteksnya adalah hubungannya 10 hukum. Dalam kita menyembah Allah kita jangan membuat patung apapun yang menyerupai dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Allah sembarangan, ya. Ingatlah hari Sabat, hormatilah hari dan ada 10 hukum. Sehingga itulah di sini sebagai satu penguat dalam hubungannya, jangan sampai kita menyimpang ke kanan atau kiri, tetap lurus. Maka lakukanlah semua itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Janji orang yang luar biasa adalah janganlah menyimpang lagi. Hendaknya seusia kita, perjalanan kita bersama Kristus sudah cukup panjang, cukup lama, hendaknya sudah mengkristal hanya Yesus.
kekasih jiwaku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus berkati. Next. Yang kedua, kemarin dikatakan bahwa bertahan sampai akhir. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota, ada beberapa mahkota kehidupan. Anak-anak Tuhan yang setia ada satu kepastian, ada mahkota kehidupan. Next. Ingat bahwa kesetiaan itu sangat-sangat penting. Sehingga Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, anak rohaninya, demikian firman Tuhan. Pesan Paulus kepada Timotius, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Paulus dinasihati Timotius oleh Paulus. Berikutnya, ayat berikutnya, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ada kekompakan satu yang dengan yang lain, sama-sama anak Tuhan, dan mereka yang bersembah Tuhan dengan hati yang murni. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan. Dan Tuhan, anak-anak Tuhan, kita semua diberi kuasa untuk mampu menjauh ini semua. Karena hidupku bukan aku lagi, Kristus yang hidup dalam aku. Tuhanlah, setelah kedaulatan Tuhan menguasai kita, kita hidup terus dipimpin, ditolong, dihibur oleh Tuhan Yesus. Kiranya menjadi anak-anak Tuhan, kita terus dalam melanjutkan hidup ini mau berjanji, Nek, Tuhan Yesus, aku berjanji, dengan kesetiaan kita bisa, mengingat dengan kesetiaan kita bisa masuk dalam kesukaan Tuhan, diberi kelimpahan oleh Tuhan, dipelihara Tuhan. Hendaknya ini betul-betul menjadi pegangan hidup kita dalam rangka kita untuk melanjutkan hidup ini, hidup yang tidak ke kanan dan ke kiri.